Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami menuju suatu bukit yang disebut Gunung Giri. Di sini terdapat makam kuno Sayu Atika namanya. Tepatnya di Kecamatan Giri, Banyuwangi, di Desa Payaman. Makam ini terletak di sebuah bukit yang terdapat 9 pohon Kamboja. Pohon Kamboja itu seolah-olah memayungi makam Eyang Putri Sayu Atika. Pohon-pohon Kamboja yang mengelilingi makam semua berposisi mengarah ke atas makam. Sungguh mengejutkan. Di area ini terdapat 2 makam, yaitu makam Abdi Tinasih atau Tilarso dan makam Eyang Putri Sayu Atika. Hampir setiap hari makam ini tidak pernah sepi karena banyaknya orang yang berziarah, dan bukan hanya warga setempat melainkan pendatang dari Surabaya, Lamongan, Gresik, Kediri, dan banyak lagi warga berdatangan dari kota lain. Karena dianggap dan sudah banyak terbukti dari para ziarah yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran berdoa di tempat ini. Banyak para sejarawan mengatakan bahwa Eyang Putri Sayu Atika ini adalah Bunda Dewi Sekar Dadu, yaitu putri dari Minak Sembuyu. Minak Sembuyu sendiri adalah anak dari Minak Dali Putih. Mereka adalah raja-raja Belambangan dari keturunan Briwira Bumi yang menjadi raja pada tahun 1401 Masehi. Pada saat itu, Putri Minak Sembuyu ini menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian diadakannya sayembara. Siapapun yang berhasil menyembuhkan putrinya, yaitu Dewi Sekar Dadu, akan dijadikan menantunya dan memperistri putrinya. Akhirnya disembuhkanlah Bunda Dewi Sekar Dadu oleh Syekh Maulana Ishak yang bukan asli dari Belambangan. Menepati janjinya, Minak Sembuyu kemudian memperbolehkan Syekh Maulana Ishak untuk memperistri putrinya. Menurut sejarah, kala itu Syekh Maulana Ishak adalah seorang penyebar agama Islam di Belambangan. Maka dari itu, Minak Sembuyu yang sebagai raja sekaligus mertua dari Syekh Maulana Ishak tersebut merasa tidak cocok dan berbeda keyakinan dengan menantunya, karena saat itu Minak Sembuyu masih menganut agama Hindu. Kemudian Syekh Maulana Ishak memilih meninggalkan Belambangan, dan Dewi Sekar Dadu juga diusir oleh ayahnya, yaitu Minak Sembuyu. Bahkan Minak Sembuyu juga menyuruh membuang bayi yang dikandung anaknya sendiri karena takut kelak juga seperti ayahnya yang menyebarkan agama Islam. Dengan terpaksa, Syekh Maulana Ishak membuang anaknya ke tengah lautan. Namun karena tidak kuasa membuang anaknya sendiri, Syekh Maulana Ishak menyuruh kakaknya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, untuk menghantarkan bayi suci tersebut ke lautan. Setelah dibuangnya bayi mungil itu ke lautan, yang seharusnya bayi itu mati dan tenggelam, namun Tuhan berkehendak lain. Ditemukanlah bayi itu oleh seorang nahkoda yang turun dari kapal, dan akhirnya bayi tersebut diserahkan kepada seorang ibu yang bernama Nyi Ageng Pinate. Dari Nyi Ageng Pinate, bayi tersebut diberi nama Raden Paku atau Raden Samudra, dikenal juga sebagai Raden Ainul Yakin. Setelah beranjak dewasa, Raden Paku dititipkan ke Sunan Ampel oleh Nyi Ageng Pinate dengan harapan supaya Raden Paku belajar banyak ke Sunan Ampel. Karena Nyi Ageng Pinate tahu bahwa Sunan Ampel adalah seorang wali. Setelah diasuh dan diajarkan ilmu oleh Sunan Ampel, Raden Paku juga menjadi seorang wali yang disebut Sunan Giri. Ya, Raden Paku adalah Sunan Giri alias Prabu Satmoto.
Jadi, Eyang Sayu Atika yang berada di Bukit Gunung Giri ini yang kerap didatangi para penziarah tersebut adalah ibu kandung dari Sunan Giri. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.